Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan membahas mengenai analisis dan evaluasi pelayanan publik berbasis digital di lingkungan Kemendikbud. Saya sebagai ketua Muhammad Irfan Zaki. Dan saya sebagai anggota Nur Latifah Fajriati Ronita. Selanjutnya saya Lutfia Ulfa. Saya Lega Rizkita Lubis. Dan yang terakhir Nita Anggraini. Baiklah, pada hari ini kami akan menunjukkan website dari Kemendikbud, Dirjen Pendidikan Vokasi. Pada alamat website vokasi.kemendikbud.go.id, kita dapat melihat di sini terdapat beberapa menu mengenai pelayanan publik, yaitu pada menu layanan daring. Dan pada layanan daring ini terdapat beberapa menu, dan pada tugas kali ini kami akan berfokus pada bagian kursus dan pelatihan. Pada bagian kursus dan pelatihan ini terdapat 3 bagian, yaitu Banper PKK, Banper PKW, dan uji kom atau uji kompetensi. Nah, di sini kami akan membahas mengenai uji kompetensi. Nah, jadi di uji kompetensi ini, atau nama programnya adalah Si Kompeten, itu merupakan program penyelenggaraan uji kompetensi yang dapat diikuti oleh masyarakat umum. Di website ini kita dapat melihat tempat lembaga sertifikasi kompetensi, lalu lokasi pelatihan uji kompetensi, lalu ada penguji dari kompetensi itu, dan yang terakhir kita juga dapat melihat peserta dari uji kompetensi, dan dapat kita lihat di sini telah mencapai 74.600 peserta. Jadi di sini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi atau Kemendikbudristek telah melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satunya adalah dengan meluncurkan layanan informasi uji kompetensi berbasis aplikasi yang diberi nama Si Kompeten, yaitu sebuah sistem yang mengintegrasikan dan mempermudah lulusan kursus dan pelatihan dalam mengukur kapabilitasnya. Sertifikasi kompetensi sangat berguna bagi lulusan kursus dan pelatihan dalam dunia kerja. Sertifikasi ini harus memiliki standar yang sangat baik sesuai kebutuhan industri, sehingga kompetensi yang diujikan benar-benar memenuhi prinsip dasar link and match yang selalu kita dorong dalam pendidikan vokasi. Dan berikut merupakan alur pendaftarannya. Yang pertama adalah kita harus melengkapi data diri, yaitu terdiri dari KTP. Di situ kita dapat melihat nomor identitas, lalu email, serta nomor WhatsApp. Langkah yang kedua, kita melakukan pilih klik di sini untuk melakukan pendaftaran, atau tombol registrasi sekarang pada di bawah ini. Nah, nanti pada laman ini akan kita melakukan input nomor NIK, email, serta nomor WhatsApp. Lalu langkah ketiga, melakukan pendaftaran, yaitu pastikan untuk melengkapi semua formulir pendaftaran uji kompetensi. Next. Lalu, terdapat 3 hal yang melatar belakangi pengembangan Si Kompeten, yaitu komitmen Kemendikbudristek dalam upaya penjaminan mutu lulusan, peningkatan mutu lulusan, dan digitalisasi dengan mengoptimalkan teknologi untuk memudahkan cara kerja. Direktur Khusus dan Pelatihan Ditjen Diksi Kemendikbudristek Wartanto mengatakan, untuk menjawab tantangan digitalisasi yang terjadi saat ini, Direktorat Kursus dan Pelatihan Kemendikbudristek meluncurkan Si Kompeten. Layanan ini tersedia secara daring
dan dapat menjangkau SDM seluas-luasnya karena dapat diakses dari mana saja di seluruh Indonesia. Peserta didik dapat melakukan pendaftaran tanpa hadir ke tempat uji kompetensi. Selanjutnya, untuk dapat menggunakan si kompeten ini, peserta harus masuk ke aplikasi melakukan pendaftaran dan mengikuti petunjuk yang telah tersedia. Aplikasi ini tidak hanya ditujukan bagi peserta didik yang mengikuti program bantuan uji kompetensi dari pemerintah, tapi aplikasi si kompeten juga dapat dimanfaatkan oleh peserta yang mendaftar secara mandiri. Nah, dengan hadirnya si kompeten ini, diharapkan peserta didik bisa lebih mudah mendapatkan sertifikat sesuai keahliannya, sehingga kompetensi pada dirinya meningkat di mata industri pencari kerja. Situasi persaingan global di mana para pekerja dan tenaga terampil harus unjuk kemampuan dan kompetensi dalam dunia kerja. Demikian pula perusahaan dan dunia kerja yang kini lebih memilih pekerja profesional untuk memenuhi tuntutan industri. Dengan demikian, tentu persaingan untuk menjadi bagian dalam dunia kerja bertambah tinggi. Pada akhirnya, dunia kerja akan melihat kompetensi para pelamar melalui sertifikasi mereka. Proses sertifikasi adalah proses penilaian terhadap kompetensi seseorang secara komprehensif melalui uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga sertifikasi. Pelaksanaan uji kompetensi di beberapa bidang tidak hanya dilaksanakan di dalam negeri saja, melainkan juga di Singapura dan Hong Kong. Hal ini untuk mempercepat dan mempermudah masyarakat memiliki sertifikasi kompetensi. Pemerintah memfasilitasi dan mengatur penyelenggaraan uji kompetensi dengan memberikan layanan uji kompetensi yang terus dikembangkan. Berdasarkan tinjauan kami, dapat kami simpulkan bahwa aplikasi si kompeten ini sudah sangat informatif. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses aplikasi tersebut, cukup dengan menggunakan nick, email, dan nomor WhatsApp untuk mendaftar. Kemudian juga persyaratan pendaftaran uji kompetensinya yang juga cukup simpel. Jadi, dengan adanya aplikasi si kompeten ini, yang diluncurkan oleh Dirjen Vokasi dapat mempermudah masyarakat mendapatkan sertifikat keahlian yang dibutuhkan instansi atau pemberi kerja. Jika terdapat gangguan atau keluhan pada aplikasi si kompeten, masyarakat dapat menghubungi melalui email atau telepon yang tertera di bawah laman aplikasi ini. Terima kasih. Demikian analisis dan evaluasi tentang pelayanan publik berbasis digital di lingkungan kerja yang kami tinjau. Sekian pemaparan dari kami mengenai analisis serta evaluasi pelayanan publik berbasis digital pada website Pendidikan Vokasi. Terima kasih telah menonton.